Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, telah mengimbau perusahaan ojek online, ojol, untuk memberikan bantuan Hari Raya, BHR, kepada mitra driver selambatnya H7 Lebaran. Namun, beberapa pengemudi merasa kecewa karena nominal BHR yang diterima jauh dari harapan. Lantas, bagaimana jika bantuan tersebut tak kunjung diberikan hingga batas akhir? Kemana para mitra Grab, Gojek, Maxim bisa mengadu? Skema BHR untuk pengemudi ojol tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M3HK040003/2025. Berdasarkan aturan ini, perusahaan wajib memberikan BHR sebesar 20% dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir kepada pengemudi yang memenuhi kriteria. Namun, pengemudi harus memenuhi persyaratan tertentu agar mendapatkan bantuan maksimal. Untuk membantu mitra ojol yang belum menerima BHR, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans, membuka posko aduan. Posko ini beroperasi sejak 11 Maret hingga 11 April 2025. Dan pengemudi ojol yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapat BHR bisa melapor ke posko ini. Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa jika batas waktu H7 Lebaran terlewati dan perusahaan belum memberikan hak pekerja, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan. Selain itu, posko ini juga tersedia di 35 kabupaten kota serta menyediakan berbagai kanal aduan, seperti lapor grup, WhatsApp, dan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pengemudi ojol di tingkat nasional, mereka bisa mengajukan pengaduan secara online melalui situs resmi Kemenaker. Berikut langkah-langkah pengaduan: kunjungi Poskot Kemenaker Go.id, daftar akun jika belum terdaftar, login dan pilih menu pengaduan THR, isi informasi terkait pengaduan dan bukti-bukti yang mendukung, klik laporkan, dan tunggu balasan melalui email. Banyak pengemudi ojek online mengungkapkan kekecewaan mereka terkait besaran THR yang hanya Rp50.000. Misalnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, SPAI, Lili Pujianti, mencatat bahwa ada pengemudi yang pendapatannya mencapai Rp93 juta per tahun, namun hanya mendapat BHR Rp50.000. SPAI melaporkan kasus ini ke posko pengaduan Kemenaker. Berdasarkan data SPAI, sekitar 80% dari total 800 pengemudi ojol yang melapor, hanya menerima THR sebesar Rp50.000. Tanggapan datang dari kedua aplikasi ojol terbesar di Indonesia, Grab dan Gojek. Grab menjelaskan bahwa BHR diberikan berdasarkan tingkat keaktifan dan kinerja mitra pengemudi. Sebagai contoh, mitra yang aktif selama 12 bulan terakhir bisa mendapatkan BHR mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.600.000, tergantung pada kategori yang mereka capai. Sementara itu, Gojek juga memiliki skema serupa, dengan memberikan BHR berdasarkan 5 kategori mitra, mulai dari Rp50.000 hingga Rp900.000. Gojek mengonfirmasi bahwa pengemudi yang aktif dan memenuhi kriteria akan mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, merespons keluhan pengemudi ojol terkait besaran BHR yang diterima. Ia mengungkapkan bahwa mereka yang berkinerja baik dan produktif berhak mendapatkan bonus hingga Rp900.000. Yasir Lee juga menegaskan akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator untuk memastikan distribusi BHR berjalan dengan adil. Meskipun keluhan terkait nominal BHR masih banyak terdengar, para mitra pengemudi diharapkan dapat memahami bahwa BHR bukanlah manfaat rutin tahunan seperti THR pada pekerja formal. BHR ini adalah bentuk apresiasi tambahan yang diberikan perusahaan, yang tentunya juga memperhitungkan kondisi finansial masing-masing perusahaan aplikator. Namun, dengan adanya posko aduan dan saluran komunikasi antara pengemudi dan pemerintah, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.